bro, kembali lagi bersama saya. Kali ini ada yang bertanya karena dia habis baca tulisan saya. Kata dia, saya habis baca tulisanmu Dinda, bisa diceritakan tentang hampir menjadi teroris? Oke bro, begini bro. Jadi memang itu dulu semester 1 saya hampir jadi teroris. Nah, pasti kita heran tau bu. Makanya saya menceritakan. Jadi begini dulu semester 1 saya sering kajian bro. Kajian saya itu ya, pokoknya kajian saya itu dulu demokrasi, Pancasila, kemudian NKRI, pokoknya itu haram dulu. Itu dulu maksudnya dulu toh. Nah sekarang itu saya sudah tahu nih bahwa memang ya, kita ini NKRI, kita ini Pancasila, dan kita ini demokrasi. Tidak ada permasalahannya. Tidak menentang juga agama. Itu menurut pandangan saya karena saya sering juga baca tulisannya ulama-ulama, kemudian ceramah-ceramahnya mereka juga tidak ada yang mempermasalahkan masalah ini. Nah, sekarang juga kan lagi trennya itu radikalisme, ya kan? Dan ini memang harus kita cegah betul-betul ini paham-paham radikalisme. Radikalisme. Nah, paham radikalisme ini memang sekarang lagi mengakar di pemikiran anak-anak muda, dan kalau kita tidak cegah dari sekarang ini bisa menjadi bumerang buat negara ini. Nah, kenapa kemudian harus kita cegah? Karena memang dari radikalisme ini itu kemudian mereka nantinya itu step by step mereka itu digiring sehingga mereka nanti menjadi seorang teroris. Nah, kenapa nanti menjadi teroris? Karena memang ketika dia sudah radikal, dia akan berpikir bahwa ketika kita membunuh orang yang tidak sepemahaman agama dengan kita, maka mereka adalah musuh kita, mereka adalah kafir. Itu pemahaman mereka. Nah, makanya sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita pahamkan kepada mereka bahwa kita itu harus berdampingan, bahwa kita harus saling mendukung antara agama satu dengan agama yang lain. Nah, tahu tidak kejadiannya di Makassar kemarin itu? Bulan berapa kira-kira itu? Saya lupa juga. Yang penting ada bom bunuh diri itu. Nah, itu bom bunuh diri itu katanya orang-orang itu dari radikalisme. Karena memang itu awalnya radikalisme. Karena dia tahu, yang dia tahu itu dia, kalau kita bunuh orang yang tidak sepaham pemahaman dengan kita, maksudnya tidak satu agama dengan kita, dia sudah cap itu kafir, dan kalau dia bunuh itu adalah jihad dan dia masuk surga. Sebenarnya kalau kita pikir ini, kita pikir membunuh itu dosa sebenarnya bro. Nah mereka anggap jihad, padahal itu orang yang beda agama dengan mereka, dan tiap pergi juga ganggu dia. Beleng-beleng sebenarnya itu bro. Tapi makanya bro, sekarang itu bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan persatuan. Nah sekarang saya mau cerita dulu kenapa saya hampir menjadi teroris. Kenapa saya bilang saya ini hampir saja di teroris? Karena memang dulu itu waktu semester 1 saya sudah katakan tadi, saya sering kajian seperti begitu. Pokoknya tadi kan saya sudah bilang NKRI, demokrasi itu haram dulu. Itu pemahaman saya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah saya berkader di PMI, alhamdulillah saya sudah paham bahwa kita harus nasionalisme, hublul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Nah, sekarang pemahaman-pemahaman radikalisme sudah begitu menyebar di kalangan anak-anak muda, dan memang ini kalau kita tidak cegah baik-baik, ini akan menjadi membahayakan bagi negara. Apalagi berdasarkan hasil penelitian dari Badan Intelijen Negara, itu mereka mendapatkan data bahwasanya anak-anak muda rentan terpapar radikalisme. Apalagi sekarang juga masanya COVID-19, ya orang banyak mendokter, dan ketika di dalam rumah banyak konten-konten yang kemudian menyiarkan paham-paham radikalisme, yaitu bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan yang itu menentang dengan negara, bahwa aturan yang dibuat oleh negara itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu
tidak sesuai dengan Islam. Pokoknya semua itu disangkut pautkan dengan agama, sehingga mereka menganggap bahwa pemerintah itu kafir. Itu pemahaman mereka, padahal sebenarnya kita itu harus taat sama pemerintah. Makanya kita harus pahamkan kepada mereka. Jadi tugas kita sebagai anak-anak muda, apalagi sekarang mau menghadapi momen 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, ini kita kembali mengheningkan cipta bahwa kemerdekaan ini, kemudian Pancasila, demokrasi, dan juga NKRI ini adalah suatu titipan dari para pahlawan yang mesti kita jaga, dan ini memang mesti betul-betul kita jaga baik-baik, dan kita halangi orang-orang yang kemudian ingin mengganti sistem daripada negara ini. Karena kita sudah sepakat dengan Pancasila, dan saya kira Pancasila tidak ada permasalahan, maka kita harus betul-betul memperjuangkan Pancasila. Jadi NKRI itu harga mati ya bro, tolong dipahami baik-baik bahwa NKRI harga mati, nggak boleh diganti apapun itu, ya kan? Karena negara ini adalah negara beragama, bukan negara Islam. Walaupun kemudian kita adalah negara yang penduduknya itu mayoritas Islam, tapi negara ini bukan negara Islam, tapi negara beragama. Oleh karena itu maka kita harus hidup berdampingan dengan agama-agama lain, karena mereka adalah saudara kita juga, maka kita harus berdampingan. Kemudian kita terus menyebarkan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan positif, bagaimana di masa sekarang ini yang dimana pemahaman radikalisme menyebar kemana-mana, entah di konten sosial media, kemudian di koran, dan di beberapa tabloid-tabloid. Maka kita harus membuat juga opini-opini yang sifatnya bagaimana kita menyebarkan syiar-syiar persatuan. Saya kira itu lebih positif dan itu lebih baik untuk negara. Maka ayo kita sama-sama mendukung pemerintah dalam menangkal pemahaman radikalisme, dan kita habiskan betul-betul pemahaman radikalisme agar jauh dari kita semua. Oke, mungkin itu saja dulu. Nanti kita lanjut kalau ada diskusi-diskusi, dan silakan tonton terus atau ikuti Instagram saya, kemudian bertanya soal kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan. Oke bro, terima kasih bro pertanyaannya, semoga bermanfaat jawaban saya bro.